nggak cukup banget ya, nggak cukup banget untuk meliding masyarakat untuk berpikir bahwa berita ini benar. Banyak juga yang bilang bahwa berita ini adalah pengalihan isu guys, atas isu-isu yang sedang beredar saat ini. Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah seorang perempuan bernama Lisa Mariana mengaku sebagai selingkuhannya. Melalui unggahan di Instagram, Lisa membongkar dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil, bahkan mengklaim bahwa dirinya sempat hamil akibat hubungan tersebut. Namun, di tengah gencarnya pemberitaan mengenai skandal ini, muncul spekulasi bahwa isu perselingkuhan ini hanyalah pengalihan dari kasus yang lebih besar. Banyak netizen yang budiman menduga bahwa perhatian publik sengaja dialihkan dari dugaan kasus korupsi yang menjerat Ridwan Kamil. Beberapa netizen yang budiman menilai bahwa isu perselingkuhan ini tidak lebih dari taktik untuk menutupi kasus yang lebih berdampak bagi masyarakat. Di sisi lain, Lisa Mariana terus mengklaim bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil benar adanya. Ia bahkan mengunggah potongan percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan Ridwan Kamil. Lisa Mariana juga mengungkap bahwa setelah pengakuannya viral, ia dihubungi oleh pihak yang diduga merupakan tim Ridwan Kamil. Hal ini semakin memanaskan spekulasi terkait motif di balik pengakuannya. Apakah benar merupakan bagian dari upaya membongkar kebenaran atau justru ada kepentingan lain yang bermain? Terlepas dari kontroversi yang berkembang, isu ini menyoroti bagaimana skandal pribadi seorang pejabat dapat mempengaruhi persepsi publik dan menciptakan perdebatan seputar transparansi serta kebenaran informasi. Apakah dugaan perselingkuhan ini hanya pengalihan isu dari skandal yang lebih besar? Ataukah memang ada fakta yang belum sepenuhnya terungkap? Netizen yang budiman kini terbagi antara mereka yang percaya pada pengakuan Lisa Mariana dan mereka yang meyakini bahwa ada agenda tersembunyi di balik isu ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman, apakah kalian ikuti kasusnya Ridwan Kamil yang sekarang sedang trending topik di X dan di berbagai media sosial? Apakah kalian percaya bahwa itu memang Ridwan Kamil, di mana Ridwan Kamil sekarang sedang di-spill tentang perselingkuhannya? Tapi di sisi lain juga ada banyak yang bertanya-tanya, oh mungkin ini adalah semacam pengalihan isu saja dari isu utama yang sedang diperjuangkan oleh mahasiswa maupun masyarakat sipil, di mana ada penolakan RUU TNI, ada berbagai macam permasalahan bangsa yang sekarang sedang disuarakan. Apakah ini betulan kasus Ridwan Kamil atau hanya sebatas pengalihan isu? Menarik untuk kita ikuti, tapi jangan sampai kita lengah dan kita hilang fokus untuk mengawal permasalahan bangsa. Jadi teruslah bersuara atas nama dan atas untuk kebenaran. Semangat untuk teman-teman semua, salam demokrasi. Yang lagi rame ada dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sama salah satu selebgram bernama Lisa. Nah, katanya si Lisa ini tuh hamil dan juga melahirkan anak dari Pak Ridwan Kamil. Ya, si Lisa ini tuh beberin lah bukti-bukti lewat Instagramnya waktu dia masih chattingan sama Pak Ridwan Kamil. Ya, tapi ini versinya si Lisa. Karena kasus ini akhirnya Pak Ridwan Kamil kasih klarifikasi lewat Instagramnya kalau berita yang beredar sekarang itu fitnah. Nah, menurut si Pak Ridwan Kamil ini katanya dia cuma pernah ketemu sama si Lisa ini 1 kali, dan itu juga 4 tahun yang lalu karena Pak Ridwan Kamil mau bantu urus kuliahnya si Lisa. Ya, tapi kan ini versinya Pak Ridwan Kamil. Pertanyaannya, kenapa akhir-akhir ini Pak RK tuh lagi kena kasus terus? Kemarin baru ada dugaan korupsi di Bank BJB, sekarang kena kasus dugaan perselingkuhan. Apakah ini mungkin karena impact kekalahan dari Pak Ridwan Kamil waktu Pilgub di Jakarta? Ya, kalau menurut netizen ini mungkin aja ada pengalihan isu karena sekarang lagi banyak banget kasus yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut lo gimana? Kira-kira siapa yang benar dalam kasus ini? Pak Ridwan Kamil atau Lisa yang bukan anggota Blackpink ini? Atau mungkin netizen yang benar? Itu pengalihan isu. Ya kenapa? Karena ada yang janggal, ada yang aneh nih gitu. Jadi aku merasa ini pengalihan isu nih gitu. Karena sebelumnya kan ada penggeledahan, ada apa, tiba-tiba bam, ada masalah ini. Dan yang aku nggak suka itu di video sebelumnya aku bilang sebenarnya karena cewek ini bilang seorang ibu akan berjuang untuk anaknya. Betul banget. Tapi bukan hasil perselingkuhan yang memang
seluruh Indonesia ini tahu kalau nih cowok punya istri, kecuali nih cowok ini bilang bujangan. Nah itu beda lagi, tapi kan nggak mungkin dong dia ngaku bujangan ya kan, karena semua orang udah tahu siapa dia. Itu yang satu anehnya, nggak mungkin dong dia masa sih nggak berbuat aman. Ya bukan berarti tidak percaya adanya perselingkuhan, mungkin sudah pernah melakukan atau pernah dilakukan, itu nggak tahu, namanya juga laki-laki ya kan. Cuman pastinya dia akan berbuat lebih aman, nggak mungkin dong sampai masa sih sampai punya anak, hey gitu. Dan tipe cewek ini beda banget dengan kan punya tes kali ya, cowok juga walaupun gimana-gimananya pasti punya tes gitu, yang tiba-tiba dari modelan yang seperti Ibu Cinta tiba-tiba dapat yang tobrut gitu, yang wah gimana gitu, beda lah pokoknya, beda banget ya. Bukan nggak cantik semua cewek itu cantik, tidak ada yang tidak cantik ya, cuman kan beda gitu kan, beda genre gitu. Kalau di lagu tuh beda jalur gitu. Jadi ada yang aneh, pokoknya ada yang aneh menurut aku, hingga akhirnya ini bakal jadi drama ya kan. Cewek ini akan nangis-nangis, follower akan nambah ya kan. Kalian kan sedikit-sedikit kalau ada kasus langsung follow gitu, padahal nggak usah follow juga, kalian akan tahu gitu, akan update. Kenapa harus follow? Sedikit-sedikit berkesan sedikit sama orang, oh kalau udah follower 2 juta nanti aku bakal bla 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 bla, follow. Kalian tuh kan begitu mudah dibodohin gitu, pasti akan jadi drama panjang berseri-seri, akhirnya melupakan kasus yang sebenarnya. Itu menurut aku. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di sini, kita sharing ya. Kalau aku salah ya mohon maaf. Sumpah gue berbangun terus kaget banget ngelihat berita tentang Bapak Ridwan Kamil yang disepil oleh salah satu perempuan yang kelihatannya seksi banget ya, katanya selingkuhannya dia. Tapi gue rada-rada masih ragu sih, karena yang disepil ini buktinya masih belum cukup kuat menurut gue ya. Tapi di sini gue nggak mau membela Bapak Ridwan Kamil sih, gue sih cuma mau pakai logika gue aja dari bukti-bukti yang dikeluarkan Mbak ini, yang mana menurut gue nggak cukup banget untuk meliding masyarakat untuk berpikir bahwa berita ini benar. Banyak juga yang bilang bahwa berita ini adalah pengalihan isu guys, atas isu-isu yang sedang beredar saat ini. Salah satunya adalah isu RUU TNI gitu ya kan. Jadi biar isunya ini hilang mungkin jadi ditimpal dulu sama isu baru gitu kata masyarakat. Cuman kan itu asumsinya masyarakat. Nah balik lagi ke masalah Pak Ridwan Kamil. Jadi banyak banget yang sekarang ini yang melo-melo banget di sosial media, jadi speechless dong, bilangnya sekelas Bapak Ridwan Kamil aja selingkuh ya kan. Tapi belum tahu nih kebenarannya nih, karena gue juga ngelihat buktinya itu kayak gimana ya, kayak mengklarifikasi bukan tentang soal kehamidungan gitu ya kan, bukan tentang apa, tapi mengklarifikasi tentang status yang katanya dia mahasiswa. Nah kita juga nggak diperlihatkan secara utuh nih ininya, chat-chatnya perempuan itu. Dan aku juga scroll Instagram mbaknya itu, kayaknya sih wow seksi banget ya, menggoda banget. Tapi kalau memang benar, aduh Pak Ridwan Kamil masa seleranya kayak gitu sih. Tapi ya kan kalau misalnya hasutan setan kan nggak peduli gitu ya kan, mau setan di depan juga bagi orang yang berlogika juga hilang pokoknya kalau udah nafsu mah ya. Tapi menurut logika berpikir gue ya, kalau misalnya nih berita ini benar, seharusnya ada chat-chat lain yang mengarah ke sana dulu nih ya, maupun itu dia chat dari dia sendiri, dari mbaknya sendiri yang mengatakan, Pak saya gini, saya Hamidun Pak saya gini. Harusnya ada yang mengarah ke situ, tetapi yang chat yang diperlihatkan ini tidak ada sama sekali yang mengarah ke situ. Mungkin yang diposting ini adalah masalah lainnya mungkin ya. Terus juga untuk bukti video call ya, tahu sendiri zaman sekarang kan, zaman AI, lo nggak terlalu pintar pakai AI aja bisa meng-create itu sebenarnya. Cuman kalau berita ini memang benar, saya sih mendukung mbaknya. Tapi pesan saya, Mbak, kamu harus berhati-hati karena yang kamu lawan ini orang gede loh. Tapi kalau saya pakai logika berpikir saya belum bisa percaya sih sama keterangan mbaknya ini. 1% pun saya belum bisa percaya. Cuman sayangnya banyak banget orang di luar sana ini ya, yang pakai sosial media yang menurutku belum bisa pintar membaca media itu seperti apa ya, belum bisa menganalisa situasi seperti apa. Jadi pastinya banyak banget yang keliding sampai merasa kesal mungkin ya, atau mengkondem salah satu
satu pihak gitu ya kan, salah satu pihak ceweknya ataupun Pak Ridwan Kamilnya gitu. Menurut gue teman-teman, berita ini masih belum jelas apa-apanya. Jadi bisa aja asumsi masyarakat itu benar kalau berita ini adalah pengalihan isu, bisa aja juga ya kan. Cuman prediksi gue berita ini bakalan panjang sih, bakalan panjang. Kalau misalnya nanti juga berita ini bakalan panjang, bukan pengalihan isu, pasti akan diakhiri dengan tes DNA, pasti akan ada nanti drama tes DNA juga. Cuman kalau misalnya hal ini adalah settingan belakang untuk pengalihan isu, paling berhenti di tengah jalan nanti guys. Gimana menurut kamu? Di aplikasi sebelah itu lagi heboh banget. Jadi ada seorang wanita yang mengaku pernah menjadi selingkuhannya Pak RK. Tentu saja berita ini tuh sepertinya sulit untuk dipercaya, karena kalau kita lihat di media, kemesraan dan kedekatan Pak RK dengan Bu Cinta ini kan begitu harmonis ya, seperti sangat saling mencintai gitu. Apalagi Pak RK sendiri itu kan terlihat sangat sayang keluarga. Jadi kalau muncul berita-berita seperti ini kok kayaknya sulit untuk dipercaya. Tapi soal benar atau tidaknya ya tentu saja kita tidak bisa memastikan. Tapi buat Pak RK dan keluarga, semoga sabar dan tabah dengan ujian yang datang bertubi-tubi, terutama Bu Cinta ya. Karena kalau kita ingat, beberapa tahun yang lalu kan beliau ini baru kehilangan putranya. Setelah itu putrinya itu melepas hijab. Nah, tahun kemarin Pak RK sendiri kan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta, dan beliau tidak terpilih. Setelah beliau tidak terpilih, itu ada berita yang tidak kalah menghebohkan lagi. Jadi berita tentang kasus korupsi di Bank BJB itu yang mengkait-kaitkan nama beliau. Nah, baru-baru ini juga muncul seorang wanita yang mengaku-ngaku pernah menjadi selingkuhannya Pak RK. Tentu saja ini buat Bu Cinta itu pukulan yang sangat berat. Semoga beliau tetap tabah, semoga beliau tetap bisa menjaga keluarganya dari mungkin godaan-godaan atau gangguan-gangguan orang luar. Semoga Pak RK dan Bu Cinta ini tetap bersama selamanya.